Oke, tes tes. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and welcome back to my YouTube channel. Ya, so di video kali ini masih melanjutkan pembahasan tes formatif untuk SPFI 4101 Mekanika dan Kalor, dan kita sudah masuk ke modul keempat ya. Oke, kita mulai dari tes formatif yang pertama. Nah, ketika pesawat terbang bergerak naik, di sini ada pilihan masanya bagaimana atau beratnya bagaimana. Yang jelas A sama B ini nggak mungkin ya, nggak bakal mungkin kita jadi pilih jadi jawaban, karena massa itu tidak akan berubah gitu ya. Karena pesawat di atas di landasan sama ketika di udara ya pesawatnya ukurannya segitu-gitu aja gitu ya. Kenapa terlihat kecil? Karena semakin jauh gitu ya. Nah, lalu beratnya ya beratnya ini. Nah, jadi ini jawabannya adalah yang D. Beratnya berkurang. Nah, kenapa? Karena kalau misalkan kita runtut secara teoritis yang pakai rumus, misalkan W itu kan rumusnya adalah M kali G. Nah, di mana G ini adalah percepatan gravitasi. Nah, seperti yang kita tahu bahwasanya percepatan gravitasi ini itu mempunyai pendekatan adalah konstanta gravitasi dikalikan dengan massa planetnya per R gitu ya, per R kuadrat gitu ya. Nah, oke, so dengan begitu dan dimana ini itu ngukurnya dari pusat bumi gitu ya. Jadi kalau semisal kita pakai sejauh ini gitu ya, untuk yang W sama dengan M kali G itu adalah ketika misalkan anggap aja nih posisi bendanya itu lagi dibahas di sini gitu ya. Nah, ini itu sejauh R gitu ya, sejauh R. Nah, jadi R yang ada di sini tuh adalah terhitung dari pusat bumi. Nah, kemudian ini bergerak ke atas menjadi di posisi warna biru. Dan ini dari sini nih, dari permukaan bumi ke atas itu adalah H. Nah, jadi bisa kita katakan dari pusat bumi ke ketinggian sini jaraknya bukan jadi R lagi, melainkan R ditambah dengan H. Artinya semakin lama semakin jauh gitu ya kan. Nah, karena semakin lama semakin jauh, kalau kita lihat dari sini, maka G ini tuh kan adalah sebanding dengan 1 per R kuadrat. Yang artinya berarti ketika ini dia naik, ininya jadi turun. Ketika R besarnya dia nilainya semakin kecil gitu ya. Ketika R-nya semakin kecil, maka nilai G-nya tuh akan semakin besar. Nah, tapi kalau kita lihat nih dengan misalkan di ketinggian tertentu gitu ya, dia naik, maka jarak dari benda itu ke pusat bumi makin jauh. Maka oleh karena itu G-nya semakin kecil. Nah, kalau kita lihat dari sini, maka W ini sebanding dengan G-nya. Nah, di sini juga sama. Ketika G-nya makin besar, nah karena ini berbanding lurus ya, bukan 1 per, maka ketika G-nya membesar, W-nya juga membesar alias beratnya makin gede. Nah, kan tetapi kalau misalkan G-nya dia mengecil gitu ya, maka nilai W-nya akan semakin ngecil. Jadi kalau percepatan gravitasinya semakin kecil, maka berat bendanya juga akan semakin kecil. Nah, seperti kalau misalkan kita berat benda gitu ketika kita ngukur di bumi sama di bulan tuh beda gitu ya. Oke, jadi nomor 1 ini jawabannya adalah yang D. Nah, lanjut ke nomor 2. Nomor 2, percepatan gravitasi di Mars adalah ini. Oke, berarti G di Mars itu adalah sebesar 3,7 meter per sekon kuadrat. Oke. Kemudian dibandingkan masanya dan berat di bumi seorang astronot di Mars bagaimana? Nah, ingat berarti kalau massa itu tidak pernah berubah. Jadi sebenarnya nomor 2 ini jawabannya udah pasti C, karena masanya sama. Nah, beratnya gimana? Ya beratnya akan semakin kecil. Karena kalau gravitasi Mars 3,7, gravitasi bumi kita pakai yang desimal juga deh, yaitu adalah 9,8 meter per sekon kuadrat. Nah, semisalkan anggap aja kita kasih masanya massa orang misalkan 50 kilo gitu ya, massa orang. Kayak massa bendanya atau massa bendanya itu adalah 30 kg gitu ya semisal. Maka
berat benda tersebut di Mars itu adalah M kali G-nya Mars, gitu ya. Maka WM sama dengan 30 kali dengan 3,7. Nah, ini kalau kita bandingkan dengan yang di sini, M kali dengan GB gitu ya, percepatan gravitasi bumi, maka berat benda di bumi itu adalah sama dengan 30 kali dengan 9,8. Ya, sebenarnya dari sini ya kalau kita bandingkan, ya otomatis apa? W yang di Mars itu pasti akan lebih kecil daripada W yang ada di bumi gitu ya, berat benda di bumi. Karena pengalinya saja walaupun apa namanya, dengan angka yang sama di sini, pengalinya lebih kecil ya. Nah, atau ini bisa kita tulis menjadi ya kalau emang misalkan ini 30 kali 3,7. Itu kalau misalnya kan pasti lebih kecil daripada 30 dikali 9,8. Ya sebenarnya ini sama-sama kita bagi 30 juga nggak apa-apa. Kan ketika kita bagi negatif, kita bagi dengan sesuatu yang positif, maka tanda persamaan itu tidak akan berubah gitu ya. Jadi ketika setelah dibagi lebih kecil ya nanti ketika dibalikin lagi kali dengan sesuatu yang positif juga hasilnya akan tetap lebih kecil seperti itu ya. Oke. Jadi nomor 2 jawabannya C, dan kita lanjut ke soal nomor 3. Sebuah truk sedang menarik gandengannya yang sedang dipercepat pada jalan datar. Gaya yang dilakukan truk pada gandengannya akan sama dengan, ya ini nomor 3 ini ibarat kata kayak semisal truk gitu ya sedang menarik gandengannya. Jadi misalkan anggap aja ini ada truk ya, ada mobil, kemudian di sini ini bagian depannya ya, narik begini gitu ya kan. Nah artinya berarti dia bisa bergerak apa namanya nah gaya misalkan anggap aja si ini gandengan itu ngikut ya, gandengannya itu ngikut. Misalkan si mobil ini atau truk ini dia menarik 30 Newton, maka ya ini ditarik juga pasti 30 Newton gitu ya. Jadi dia melakukan gaya tarik oleh ke si gandengan itu sebesar 30 Newton, maka otomatis si gandengan ini juga melakukan hal yang sama kepada si ini sebesar 30 Newton gitu ya. Nah, karena ya ini sebenarnya jalan ya, anggap aja lah di sini ada tegangan gitu ya. Kalau emang mau paling gampangnya itu ada tegangan di sini. Jadi di satu sisi ketika si benda ini menarik gitu ya kan, maka akan ada gaya tegangan di sini yang dimana ini dia cross dia. Jadi di satu sisi si benda ini ditarik ke kanan oleh si ini, dan di ini ditarik ke kiri oleh si depannya gitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Maka nomor 3 jawabannya adalah yang C ya. Jadi yang depan itu jadi menarik ke belakang, yang belakang ditarik ke depan oleh si yang di bagian depan gitu ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, kita lanjut ya ke soal nomor 4. Ketika seekor kuda menarik sebuah kereta gaya yang menyebabkan, ini ada komanya harusnya, gaya yang menyebabkan kuda bergerak ke depan adalah gaya yang dilakukan ya tanah kepada kuda gitu ya harusnya ya. Nah, jadi ini sama kayak ibarat kata, ini lanjut ya nomor 5. Gaya aksi dan gaya reaksi yang mengacu pada hukum 3 Newton itu bekerja pada dua benda yang berbeda ya. Nah, maksudnya tuh ini nomor 4 sama nomor 4 mungkin paling gampangnya gini. Ketika kita tahu bahwasanya apa namanya, misalkan ini agak aja lah pijakan gitu ya. Nah, ketika kita melompat gitu ya, maka kita memberikan gaya ke bawah ya. Ini kayak misalkan nginjek gitu. Set. Kemudian kita menolak. Nah, gaya tolak tersebut ya, gaya tolak tersebut yang warna coklat ini itu adalah efek daripada gaya yang kita berikan ke lantai. Makanya kita bisa ke atas. Seperti itu, ya. Nah, jadi di satu sisi kita memberikan gaya kepada si lantai. Lantai ini juga memberikan gaya yang besarnya sama, namun berlawanan arah terhadap kita. Nah, begitu juga misalkan anggap aja nih ada sebuah tembok misalkan. Kemudian kita tonjok nih, gitu ya kan. Set. Nah, kenapa kok sakit gitu ya kan? Walaupun dia benda keras,
ketika kita memukul sesuatu ke sini gitu ya. Ini misalkan kita ini F pukul, gitu ya. F pukul, maka si tembok ini akan memberikan gaya yang sama besarnya kepada si tangan kita gitu ya. F balesan gitu ya. F apa sih namanya? Karma gitu ya mungkin. Jadi kayak misalnya lalu nyoba-nyoba mukul gua gitu kan ya, gua pukul balik gitu kan katanya. Nah, kurang lebih seperti gitu ya. Nah, ini juga sama. Ini gaya tekan, kemudian ini adalah gaya tolak. Seperti itu. Dan ini bekerja pada benda yang berbeda. Ya, ya iya. Karena misalkan yang kita ini kita dari benda apa namanya? Pelakunya kalau kita mukul pelakunya adalah tangan, korbannya adalah si tembok, ya kan? Nah, kalau misalkan kebalikannya adalah pelakunya itu si tembok, korbannya tuh kita, gitu. Ya. Jadi kita sama-sama pelaku, kita sama-sama korban gitulah ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu. Begitu juga si kuda ini, dia bisa narik ke depan atau misalkan ini karena dia setelah ini set, nah gitu loh. Ini sama kayak kalau misalkan lagi ngedayung. Kita ngedayung ke belakang, maka nanti kita geraknya ke depan. Nah, kayak gitu ya. Nah, oke, kita lanjut ke soal nomor 6. Nomor 6, berat sebuah benda itu merupakan banyaknya zat atau materi terkandung dalam benda itu. Ini massa ya, definisi massa. Berkenaan dengan inersianya tidak pada dasarnya sama dengan besarnya massa, hanya dinyatakan dalam satuan yang berbeda-beda. Ini merupakan gaya tarik yang dilakukan bumi padanya, alias gaya tarik daripada sebuah planet ke benda tersebut, gitu ya, ke pusat daripada planet. Oke, nomor 7, ya ini karena rumusnya W sama dengan M kali G, yang dimana ketika misalkan ada sebuah benda gitu ya, ada sebuah benda di atas begini, maka benda ini kalau dia punya massa, maka otomatis dia akan punya gaya berat ya ke arah pusat bumi. Nah, ketika di sini, maka benda ini nih akan menerima gaya normal daripada si lantai. Ya, jadi ini adalah gaya aksi reaksinya, ya. Oke, nomor 7. Seorang pelompat mempunyai berat W menekan ke bawah dengan gaya sebesar F dan melompat ke udara sebagai hasilnya. Betul ya, kayak gini nih. Ini dia set, kemudian melompat. Besar gaya yang dilakukan tanah pada pelompat tersebut itu gimana? Nah, oke. So, untuk ini kira-kira kurang lebih seperti apa ya? Untuk seorang pelompat ini mempunyai berat W dan menekan tanah ke bawah dengan gaya sebesar F. Ya, mungkin ini kita gambarkan terlebih dahulu ya. Oke. Jadi apa namanya? Set, ada tanah ya kan, kemudian di sini ada kaki gitu ya kan. Kemudian ini dia ke sini ke bawah menekan sebesar F, tapi di satu sisi lain dia mempunyai berat sebesar W gitu ya ke arah bawah. Nah, maka kira-kira besar gaya yang dilakukan tanah kepada si ini alias F yang warna biru tua ini kira-kira bagaimana kalau kita bandingkan dengan F dan W-nya. Nah, ini penjelasannya ada dua bagian. Nah, ketika kita bahas W, artinya berarti di sini adalah membahas terkait dengan supaya benda ini bergerak, gitu ya. Supaya benda ini atau si kaki ini bisa bergerak, bisa melompat, gitu ya. Nah, maka dari itu berarti bisa kita tulis sigma F sama dengan M kali dengan A, gitu ya. Nah, di sini kalau misal kita bikin F sama dengan M kali A, ini artinya kan berarti kayak kita F reaksi yang ada di sini kita bahas dengan berat bendanya, ya berat badannya. Maka F yang warna biru tua itu, biru tua mungkin saya bikin FR ya biar bisa beda gitu ya. Ini F reaksi, terus kemudian untuk yang coklat ini adalah F aksi gitu ya, FA gitu. Nah, maka untuk nilai di sini FR gitu ya. FR dikurang dengan W sama dengan M kali A. Nah, supaya biar bisa bergerak, maka dapat kita simpulkan kalau supaya dia bisa bergerak, maka kita butuh apa? Kita butuh A-nya tuh harus lebih besar daripada 0. Ya. Even though walaupun pelan gitu ya. Walaupun 0, itu ya yang penting bisa gerak. Nah, karena begitu berarti
bisa kita simpulkan juga bahwasanya kalau ini lebih besar daripada 0 alias nggak mungkin 0, maka FR kurang W ini juga harus lebih besar daripada 0. Maka dari itu FR-nya harus lebih besar daripada W, gitu ya. Artinya berarti supaya dia bisa dia lompat, saya harus dorong dia lebih kuat gitu ya, paling logika kasarnya gitu. Nah, berbeda sama ini. Kalau misalkan dia kalau ini kan dia menekan ke bawah gitu ya. Maka saya cukup nahan aja. Saya cukup nahan aja, tidak harus saya balikin gitu. Maka jawabannya adalah yang C, lebih besar daripada W dan sama dengan F, ya. Itu nomor 7. Nah, lanjut ke nomor 8, terkait dengan sebuah gaya tertentu memberikan percepatan. Oke, berarti ini adalah A-nya gitu ya. A-nya adalah 2 meter per sekon kuadrat pada benda bermasa, alias berarti ini adalah M-nya. Gaya yang sama akan memberikan percepatan sebesar berapa ke benda yang bermasa 20 kg. Nah, ini bisa ada dua pendekatan yang bisa dipakai. Ya, kasarnya adalah ini kan berarti ada A1 sama dengan 2 meter per sekon kuadrat, kemudian ada M1 sebesar 5 kg, kemudian ada M2 sebesar 20 kg, A2-nya tuh berapa? Gitu kan ya. Nah, di mana F1 ini sama dengan F2. Kan gitu ya. Ya sudah, kalau emang misalkan mikirnya mau boleh nggak kalau misalkan kita ngerjainnya ini, kita tulis jadinya F2 sama dengan M2 kali A2 gitu ya. Nah, berarti F2-nya kita cari gitu ya. F2-nya kita cari dengan cara ya dari F1. Ya kan, kata F1-nya sama F2. F1 sama dengan M1 kali A1, berarti F1 sama dengan M-nya tuh 5 kali 2. Berarti F1-nya adalah 10 Newton. Kita balikin ke atas, gitu ya kan? Berarti 10 sama dengan 20 kali A2. Berarti sama-sama bagi 20. Berarti ini setengah, ini A2 gitu ya. Jadi A2-nya adalah 0,5 meter per sekon kuadrat. Gitu ya. Jadi nomor 8 jawabannya adalah yang A. Nah, tapi kalau mau pakai ini aja, ya bisa sebenarnya. Kan berarti di sini M1 kali A1 sama dengan M2 kali A2. M1-nya 5 kali A1-nya dia 2 sama dengan 20 kali A2. Berarti ini sama-sama bagi 20, ya kan? Berarti di sini A2 tuh sama dengan 10 per 20. Berarti A2-nya adalah ya 1 per 2 alias 0,5 meter per sekon kuadrat. Ya, tetap aja sama jawabannya ya. Oke. Kita lanjut ke soal nomor 9. Oke. Soal nomor 9. Sebuah gaya F sebesar 10 Newton kemudian memberikan percepatan sebesar 5 meter per sekon kuadrat kepada sebuah benda. Untuk memberikan percepatan 1 meter per sekon kuadrat, berarti ini ada dua kondisi lagi kayak nomor 8. Berarti ini F1, ini A1. Kemudian di sini A2 adalah 1 meter per sekon kuadrat. Kira-kira F2-nya ini berapa? Nah, di sini M-nya yang sama gitu ya. M-nya sama, M1 sama dengan M2. Berarti kalau kita tulis F sama dengan M kali A, maka untuk M-nya adalah F per A per F gitu ya. F per A gitu ya. M-nya adalah F per A. Maka F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Nah, F1-nya 10 per 5 sama dengan F2 per 1 gitu ya kan. Ini 5 meter. Oke, berarti. Nah, berarti F2-nya sama dengan 2 alias F2-nya adalah 2 Newton. Maka nomor 9 jawabannya adalah yang B ya. Nah, oke. So, ini yang 9 jawabannya B. Dan kita lanjut ke soal nomor 10 gitu ya. 10. Satu gaya neto F sama dengan ini, F sama dengan 1N. Ini mungkin kita bikin sigma F gitu ya, sigma F alias resultan gaya gitu ya. Ini benda bermasa M sama dengan 2 kilo. Oke. 2 kilogram ya. Bukan 2 kiloliter. Yang mula-mula diam, berarti V0-nya 0. Selama 2 detik, jarak yang ditempuh benda itu selama waktu itu. Nah, ini yang mula-mula diam selama 2 detik. Terus selanjutnya geraknya berapa lama gitu kan ya. Oke, jadi T-nya ini 2 detik ya.
Nah, ini adalah lama geraknya. Jadi yang ditanya itu adalah S-nya berapa meter gitu ya. Ya sudah, maka untuk S di sini kan berarti karena ini bergerak dan di sini ada F sama M, maka bisa kita katakan pasti ini adalah gerak lurus berubah beraturan ya, GLBB. Karena di sini kita langsung bisa cari A di sini. Dari ini nih kita bisa ketemu A-nya ya. Ini kita ketemu A-nya berapa. Oke. Ya sudah, berarti S sama dengan V0 kali T tambah dengan setengah kali A kali T kuadrat. Ya sudah, untuk A-nya kita cari berarti pakai A sama dengan sigma F per M, alias sigma F sama dengan M kali A, bebas. Berarti A-nya adalah 1/2 meter per sekon kuadrat. Nah, berarti S-nya itu sama dengan 0 kali dengan 2 tambah dengan setengah kali dengan setengah kali 2 kali 2 gitu ya kan. Nah, ya sudah, ini ya jawabannya pasti 4/4 gitu ya. Jadi jawabannya adalah 1. Berarti S-nya itu sama dengan 0 tambah 1, berarti S-nya adalah sama dengan 1 meter. Gitu ya. Maka jawabannya adalah yang B. Gitu ya. Oke, kita lanjut ya ke soal yang berikutnya. Untuk tes formatif yang kedua. Nah, oke, so kita lanjut ya ke soal di tes formatif yang kedua, masih dengan modul keempat. Nah, kita langsung mulai dari nomor 1. Katanya sebuah gaya 40 Newton, oke, F-nya 40 Newton, diperlukan untuk menahan 10 kg kotak baja bergerak pada lantai kayu. Koefisien gesek statik antara kotak baja dengan lantai tersebut adalah berapa? Oke, berarti di sini apa sih namanya? Di sini berarti kita katakan bahwasanya di sini tuh apa sih namanya, ada sebuah benda dan ini adalah lantai kasar gitu ya. Jadi saya tandain begini nih biar ketahuan dia kasar. Nah, katanya ketika ini mau digerakin, ada sebuah gaya 40 Newton yang nahan dia bergerak gitu ya. Nah, misalkan anggap aja saya mau gerakinnya ke kanan deh gitu ya. Arah geraknya gitu ya, arah gerak. Oke. Berarti bisa kita katakan gaya yang 40 Newton ini itu adalah ini. F gesek ya, Fg sebesar 40 Newton ya, 40 Newton. Nah, kemudian untuk menahan massa benda yang sebesar segini, ini M-nya adalah 10 kilo ya. M-nya adalah 10 kilo. Nah, oke, so sebelum kita menjawab, kita bikin diagram gayanya dulu. Setiap benda punya massa, maka dia akan punya berat ke arah bawah, gitu ya, W. Kemudian ketika ini maka akan memberikan balik sebesar gaya normal. Nah, di mana untuk menghitung si Fg ini itu sama dengan mu kali n. N-nya di sini kita cari pakai apa? Ya, kita analisis terhadap sumbu Y, gitu ya. Sigma F gitu ya. Sigma F sama dengan gitu ya. Sama dengan sigma Fy sama dengan 0. Maka N kurang W sama dengan 0, berarti N itu sama dengan W. N itu sama dengan M kali G, berarti N-nya adalah 10 kali dengan 9,8 gitu ya. Berarti N-nya adalah 98 Newton. Lalu kita masukkan ke sini gitu ya kan. Ini jadi ini ke sini, balikin lagi. Nah, Fg-nya katanya 40 sama dengan mu kali dengan 98. Berarti ini sama-sama bagi 98. Berarti sama dengan mu 40 per 98 nih. Berapa tuh ya? 40 bagi 98. 40 bagi 98. Jawabannya adalah 0,408 gitu ya. 0,4801 lah ya. 0,408 ya, alias mu-nya itu adalah sebesar 0,408 dan perlu diingat ini tanpa satuan ya. Jadi nomor 1 ini adalah yang C. Nah, di sini kenapa koefisien geseknya adalah koefisien gesek statis? Nah, ketika kita mau bergerak, pasti ada yang menghambat, apalagi kasar gitu ya. Pasti ada yang menghambat. Nah, kita bisa gerak karena kita melewati satu penghambat, yaitu adalah gaya gesek statis. Jadi gaya gesek statis ini tujuannya adalah untuk sebagai barrier nih.
ibarat kata tuh jadi gaya gesek itu ada dua lapis ceritanya. Yang pertama ada bodyguard, yang kedua adalah si orang yang langsung. Nah, kalau semisal anggap aja yang dari luar tidak bisa melewati bodyguard, ya berarti ya you nggak boleh masuk gitu. Tapi kalau ada orang bisa melewati bodyguard, maka boleh masuk. Ya, seperti itu ya kurang lebih. Oke, nanti kalau udah masuk, berarti berlakulah kinetis. Tapi kalau nggak bisa masuk, berarti masih pakai statis, gitu ya. Oke, itu nomor 1. Nah, lanjut ke nomor 2. Koefisien gesek statis, mu s ya kita sebut saja, adalah 0,1. Gaya yang diperlukan untuk menahan sempalan skater. Oke, jadi di sini sama kayak tadi, ini adalah ada gaya gesek, ada ini, kemudian di sini anggap aja ada sebuah benda gitu ya, yang masanya adalah 70 kg. Berarti bisa kita pastikan bahwasanya di sini ada W, gitu ya. Kemudian di sini pasti ada N. Kemudian semisal arah geraknya ke kanan, maka si gaya geseknya itu ke arah kiri, gitu ya. Ini adalah gaya geseknya ke arah kiri. Kalau mau geseknya ke arah kanan ya boleh, berarti arah geraknya ke arah kiri, gitu ya. Nah, ya sudah, berarti Fg sama dengan Fgs ya lebih tepatnya, karena gaya gesek statis yang berlaku itu adalah mu s kali dengan n. Nah, untuk n-nya dicari dengan cara ya itu sigma Fy sama dengan 0 ya, sigma Fy sama dengan 0. Berarti n kurang w sama dengan 0, berarti n sama dengan w, berarti n sama dengan m kali g, berarti n sama dengan 70 kali dengan 9,8. Maka nilai n-nya berapa tuh kalau 70 kali 9,8? Berarti jawabannya adalah 686 ya. 686 Newton. Lalu kita masukkan ke sini. Berarti Fgs-nya gitu ya. Fgs sama dengan 0,1 kali 686. Maka Fgs-nya sendiri adalah 68,6 Newton. Maka jawaban soal nomor 2 adalah yang D. Ya, kurang lebih seperti itu. Oke. Nah, lanjut ke soal nomor 3. Nomor 3, kita punya informasi. Sebuah gaya horizontal diberikan pada 51 kg karton pada lantai datar. Koefisien gesek statisnya oke. Jadi di sini ada mu s, sebesar 0,5 dan ada mu k sebesar 0,4. Nah, kemudian di sini ada sebuah sistem ya, sebuah sistem gitu ya, sebuah sistem di mana ada benda mau didorong gitu ya, benda mau didorong ceritanya. Benda mau didorong, ya jelas ini pasti ini kasar gitu ya. Ada benda, ya mungkin saya bilang karton ya, ya udah anggap aja kotak gitu ya. Kemudian ada mau di sebelah gaya horizontal diberikan. Oke, saya anggap aja ini saya dorong gitu ya. F-nya sama dengan 150 Newton. Kemudian ini masanya adalah 51 kg. Ya, jadi M ini adalah 51 kg. So, dengan begitu bisa kita pastikan dia punya gaya berat ke bawah. Nah, dengan begitu si lantai ini sudah bisa pastikan bahwasanya dia akan memberikan gaya normal ke arah atas ya, karena dia ada persentuhan. Nah, lalu kalau misalkan ini bergerak, ya yang jelas adalah berarti kita cari dulu nih, ini bisa bergerak atau enggak. Karena kita nggak tahu nih gaya gesekannya mana yang terjadi. Apakah dia statis ataupun kinetis gitu ya. Karena mu-nya beda gitu ya. Oke, ya sudah. Pertama kita ada yang jelas yang pasti gaya gesek itu arahnya ke arah kiri gitu ya, pasti. Gaya geseknya tuh ke arah kiri. Nah, tapi di sini kita belum tahu Fg-nya Fg apa. Nah, tapi yang pasti kita si 150 Newton ini pasti mencoba melewati penghalang pertama, yaitu adalah si Fgs, yaitu alias mu s kali dengan n, yang kemudian ya ini lanjut lagi berarti sigma Fy sama dengan 0 gitu ya. N kurang W sama dengan 0, berarti N sama dengan W, N sama dengan M kali dengan G,
Berarti N itu sama dengan M-nya adalah 51 kali dengan 9,8 gitu ya. Berarti berapa tuh? 51 kali dengan 9,8. Jawabannya adalah 499,8. 499,8 ya, 499,8 Newton. Ya udah, kita balikin ke sini. Berarti FGS-nya adalah sebesar 0,5 kali dengan 499,8. Nah, berapa tuh FGS-nya? Ya, tinggal kita bagi 2 ya, alias kali dengan setengah gitu. Maka jawabannya adalah 249,9. 249,9 Newton. Nah, dari sini kita punya informasi bahwasanya F itu lebih kecil daripada FGS. Sehingga dapat kita simpulkan apa? Ya, benda diam. Alias ya, resultan gayanya itu sama dengan resultan gaya yang bekerja pada sumbu X-nya yang sistem bergeraknya itu adalah 0. Nah, kalau begitu berarti ya kita lanjutin lagi. Sigma Fx sama dengan 0. Berarti F dikurangkan dengan Fg sama dengan 0. Berarti F-nya 150 dikurangin dengan Fg sama dengan 0. Ya sudah, berarti jelas bahwasanya Fg-nya tuh ya 150 Newton. Maka nomor 3 tuh jawabannya adalah yang A. Kurang lebih seperti itu. Nah, kalau semisal emang dia, nah misalkan anggap aja kasusnya nih FGS-nya 100 doang. Berarti dia bergerak. Nah, kalau dia bergerak, maka nanti gaya gesek yang bekerja itu adalah gaya geseknya kinetis alias FGK. Ya, rumusnya sama nih, cuma tinggal ganti simbol aja. Harus yang ini mu S jadi mu K, gitu ya. Oke. Nah, kita lanjut ke soal nomor 4. Nah, oke. So, kita hapus untuk soal nomor 1 sampai nomor 3-nya ya. Nomor 1 sama 3-nya juga kita hapus saja jawabannya. Nah, untuk nomor 4 sama nomor 5 ini, nomor 4-nya katanya sebuah mobil bergerak dengan laju 20 meter per sekon, kemudian pada jalan datar, sedemikian rupa sehingga koefisien gesek statisnya antara ban-ban mobil dengan jalan adalah 0,8. Jarak minimum yang dapat menghentikan mobil itu kira-kira berapa gitu ya. Oke. So, untuk nomor 4 kita punya informasi bahwasanya kita ngerjainnya berarti untuk nomor 4 itu ada sebuah bidang datar gitu ya, sebuah bidang datar horizontal yang kasar. Kemudian di sini ada ya, kita fokus ke bannya aja deh dan kita ambil satu ban aja. Nah, kemudian nah dia gerak ke arah sana misalkan. V-nya sama dengan 20 meter per sekon. Nah, artinya berarti arah geraknya ke kanan gitu ya. Nah, otomatis di sini maka ada gaya gesek dong ya kan, gaya gesek ke arah kiri gitu ya, gaya gesek ke arah kiri. FGS lah langsung ya, karena ini udah jelas statik. Nah, terus di sini kita tahu mu S-nya itu sebesar 0,8 ya, 0,80. Maka jarak minimumnya berapa? Nah, ini artinya kan jatuhnya adalah kayak ketika dia masuk ke situ, dia dipaksa untuk berhenti. Nah, karena dia berhenti dari V-nya, dari awalnya V 0-nya tuh 20. Nah, karena dia gaya gesek, karena ada gaya gesek statis, dia ditahan. Dia terpaksa ketahan supaya jadi di sini itu VT-nya 0. Nah, ditanya kira-kira dari sini ke sini itu butuh S-nya berapa? Ya sudah, berarti ini kasus GLBB kan? Ya sudah, berarti tinggal kita tulis saja VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat tambah dengan 2AS. Nah, masalahnya apa yang muncul? A-nya belum ada. Ya betul, nyari A-nya itu karena ini dia berarti bergerak ya kan? Maksudnya setidaknya bergerak ya, dipercepat ataupun diperlambat ya tetap bergerak ya. Dan ada percepatannya, maka di sini sigma fx gitu ya. Nah, perlu diperhatikan ini sigma fx. Karena di sini yang bergerak adalah terhadap sumbu x-nya, bukan terhadap sumbu y-nya gitu ya. Jadi hati-hati. Nah, untuk A-nya berarti oke, sigma fx sama dengan M kali dengan A gitu ya. Nah, ya sudah, berarti sebelum lanjut tadi kita lupa ya. Ini ada ketinggalan, ini adalah ada W-nya.
kemudian ini ke atas ada sebesar n-nya gitu ya, n besar alias gaya normal gitu ya. Nah, ya sudah, berarti sigma fx-nya apa nih? Ya, hanya berlaku gaya gesek yang arahnya ke arah kiri. Jadinya berarti di sini min fgs sama dengan m kali dengan a, gitu ya. So, fgs-nya di sini itu berapa? Nah, kita nggak tahu. Nah, bisa kita cari dengan rumus mu s dikalikan dengan n sama dengan m kali a, gitu ya. Nah, n-nya jangan mikir langsung m kali g, salah ya. Jadi kita harus lihat dulu nih. Oh, ternyata untuk n-nya sendiri itu bisa kita cari dengan cara ya apa namanya? Sigma fy sama dengan 0 gitu ya. Sigma fy sama dengan 0. Berarti n kurang w sama dengan 0. Nah, ini berhubung dia lurus aja, bidang datar lebih tepatnya. Kalau dia bidang miring, maka n-nya itu ada tidak sama dengan w doang. Apalagi di sini mungkin bendanya ditekan. Wah, beda lagi untuk gaya normalnya gitu ya. Nah, maka n sama dengan w di sini. Berarti n sama dengan m kali dengan g. Berarti n sama dengan m-nya itu berapa? Ya sudah, berarti di sini m kali dengan 9,8. Berarti n-nya adalah 9,8 m Newton gitu ya. Karena di sini nggak dikasih tahu berapa m-nya, ya sudah biarkan saja. Kita biarkan dalam bentuk variabel gitu ya, nggak usah terlalu ambil pusing. Nah, ini berarti minus, kita balikin lagi ya, berarti ke sini minus 0,8 gitu ya, minus 0,8 dikali dengan 9,8 kali m sama dengan m kali a. So, berarti ya ini sama-sama habis dibagi m. Nah, gitu ya. Nah, dengan begitu berarti A sama dengan minus berapa tuh? 0,8 kali dengan 9,8. Jawabannya adalah 7,84 ya. 7,84. Nah, berarti A-nya ini adalah sebesar minus 7,84 meter per sekon kuadrat. Ya udah, kita masukin balik ke sini gitu ya. Nah, kita masukin balik nilai A-nya ke sini. Berarti VT-nya ini jadi 0 kuadrat sama dengan 20 kuadrat tambah dengan 2 kali min 7,84 gitu ya. Oke. Wait. Set. Min 7,84 kali S. Berarti 0 sama dengan 400 kurang 7,84 kali 2 itu adalah 15,68 ya. 15,68 S. Berarti ini 15,68 S gitu ya. Pasti sama dengan kali S sama dengan 400. Berarti nilai S-nya ya ini sama-sama bagi 15,68 ya. Berarti berapa tuh? 400 dibagi dengan 15,68. Jawabannya adalah 25,51 ya. 25,51 meter. Maka nomor 4 jawabannya adalah yang B ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 5. Koefisien gesek statis dan kinetis. Oke, berarti mu S-nya ini dikasih tahu 0,5. Kemudian untuk gaya gesek kinetisnya mu K-nya adalah 0,3. Jika kotak kayu yang beratnya 100 Newton ya, berarti udah dikasih tahu tuh W-nya tuh. Bukan apa namanya, bukan M lagi. Oke, ini kasar. Nah, kemudian di sini tadi awal udah dikasih tahu bahwasannya di sini ada W sebesar 100 Newton. W sama dengan 100 Newton. Kemudian di sini jelas pasti akan ada gaya normal ke atas. Kemudian pada lantai kayu horizontal yang gaya tepat untuk mengatasi gaya gesekan statis, percepatannya adalah berapa? Gitu ya. Nah, oke, so berarti di sini ada gaya yang tepat dengan percepatannya berapa gitu kali ya. Itu yang dimaksud. Oke, semisal di sini ada F. Nah, kemudian ketika di sini ada F, maka di sini akan ada yang namanya gaya gesek ya kan, ke arah kiri dia. Gaya gesek ke arah kiri. Nah, tapi gaya gesek di sini ada dua, ada FGS, ada FGK. Nah, tapi karena untuk mengatasi gaya gesekan dulu, gaya gesekan yang statis, makanya kita fokus sama statis dulu. Mu S kali dengan N. Nah, N besarnya gimana? Ya, kalau kita lihat dari sini berarti ya kayak tadi, sigma FY sama dengan 0 gitu ya.
sigma Fy sama dengan 0, berarti N kurang W sama dengan 0, berarti N sama dengan W, berarti N-nya adalah 100 Newton. Ya udah, berarti FGS-nya adalah mu S-nya 0,5 kali dengan 100. Berarti gaya geseknya sendiri, gaya gesek statisnya adalah 50 Newton. Nah, jadi kalau semisal anggap aja kita mau menggerakkan gitu ya, kita mau menggerakkan benda ini, maka kita butuh gaya lebih besar daripada 50 Newtonnya itu. Gitu ya. Nah, dari sini ya, yang jelas dari sini kita sudah tahu ya bahwasanya kalau semisal dengan gaya gesek statisnya adalah 50 Newton, maka minimal gitu ya, minimal F dorong minimal F min itu adalah 50 Newton. Itu aja nggak bergerak gitu ya. Nah, nggak bergerak. Nah, tapi kalau semisal 51 sudah pasti bergerak gitu ya kan. Nah, tapi berarti gini, ketika dia 50 Newton ini sudah mulai bisa membatasi gitu ya. Intinya dia sudah mulai mengatasi gaya gesekan statis, artinya dia sudah udah bisa masuk lah gitu ya. Minnya tuh 50 Newton gitu ya kan. Nah, ya sudah, berarti di sini dalam sistem ini berarti sigma fx ini sudah sama dengan M kali A gitu ya kan. Sigma fx sama dengan M kali dengan A gitu ya. Nanti ditanya nih A-nya berapa. Nah, di sini berarti F yang biru dikurangin dengan FG-nya. Di sini FG-nya FG apa? FG kinetis sama dengan M kali dengan A. Nah, M-nya berapa nih? Gitu kan ya. Nah, M-nya itu berapa? Nah, ya sudah, berarti kita bisa cari dari si W sama dengan W-nya ini kan 100 Newton nih ya kan. Berarti M kali dengan G sama dengan 100 Newton. Nah, di sini biar nggak ribet, mungkin G-nya kita pakai 10 aja kali ya. Nah, karena di sini kita nggak pakai semoga-moga ya nggak perlu pakai kalkulator. Berarti M-nya adalah 10 kg. Ya sudah, berarti di sini untuk FG-nya juga masih ada yang ketinggalan nih FGK-nya. Berarti FGK-nya sama dengan mu K kali N. Berarti FGK-nya adalah sama dengan 0,5 kali dengan 10. 0,3 kali dengan 10. Berarti FGK-nya itu adalah 30 Newton. Ya sudah, di sini berarti 50 kurang dengan 30 sama dengan 10 kali dengan A. Ya sudah, ini berarti 20 sama dengan 10A. Sama-sama kita bagi 10. Berarti A sama dengan 2 alias A ini sekitar 2 meter per sekon kuadrat. Dengan catatan kita pakai G-nya adalah 10 ya, bukan 9,8. Ya sudah, jawabannya pasti nggak jauh-jauh dari angka 2 nih. Yang mana? Ya, yang jawabannya adalah yang A ya, 1,96 meter per sekon kuadrat. Kalau kalian cek pakai 9,8, nanti jawabannya kurang lebih seperti ini ya. Oke, so kita lanjut ya ke soal berikutnya. Oke, kita lanjut ya ke soal berikutnya, soal nomor 6. Oke, untuk soal nomor 6 katanya pada sebuah kereta luncur mencapai bukit pada laju 4 meter per sekon dan meneruskan meluncur pada bidang mencapai kaki bukit. Oke. Meneruskan ini sebelum berhenti koefisien gesek kinetiknya. Oke. Jadi tuh gini, set ya kan. Terus kemudian di sini tuh yang di atas tuh licin nih ceritanya gitu ya kan. Anggap aja dia licin lah atau apa. Terus kemudian di sini ada jalan yang lurus nih. Nah, ketika di sini itu dia V-nya itu sebesar ya V0 ya, mungkin lebih tepatnya. V0-nya ini adalah 4 meter per sekon. Kemudian tuh kutuk jalan sampai ke sini. Ini VT-nya itu sama dengan 0. Nah, di mana ini ke sini itu S-nya butuh 20 meter. Ya, S-nya sama dengan 20 meter. Nah, kira-kira mu K-nya berapa? Itulah yang ditanya. Nah, ini udah jelas ya, berarti udah pasti melewati gaya gesek statisnya. Jadi kita nggak perlu terlalu repot-repot banget. Nah, di sini berarti bisa kita tuliskan gitu ya. Di sini selain ada ini berarti dia punya massa ya, harusnya punya massa, dia punya berat.
punya berat gitu ya, W. Kemudian di sini ada ke atas sebesar N. Ke atas ini sebesar N besar gitu ya, sebesar gaya normal. Kemudian di sini ada gaya gesek ke arah sebelah kiri gitu ya. Ke sebelah kiri sini. Ke sebelah kiri sini ini ada gaya gesek kinetik. Oke. Nah, berarti di sini ada hubungannya dengan apa? Ya, ada hubungannya dengan yang namanya sigma F sama dengan sigma Fx sama dengan M kali A. Berarti di sini min FGK sama dengan gitu ya, FGK sama dengan M kali dengan A. Nah, di sini FGK-nya adalah mu K kali dengan N sama dengan M kali dengan A. Nah, masalahnya N-nya belum ada nih. Ya udah kita oper dulu gitu ya kan. Nah, untuk N-nya sendiri itu ya pakai sigma Fy sama dengan 0. Karena terhadap sumbu Y-nya dia diam. Kalau dia bergerak ke atas atau gerak ke atas nanti jadi gerak parabola dia. Nah, berarti N kurang W sama dengan 0, berarti N sama dengan W gitu ya. Berarti N sama dengan M dikalikan dengan G. Nah, ya sudah, berarti di sini kita langsung masukin nih. Berarti mu K min mu K gitu ya, min mu K kalau dikali dengan M kali dengan G sama dengan M kali dengan A, sama-sama bagi M. Ya udah langsung aja, berarti min mu K gitu ya. Min mu K itu sama dengan dikali dengan G gitu ya, sama dengan A gitu ya. Nah, berarti nilai A-nya ini sama dengan mu A-nya itu belum ada di sini. Dapat dari mana? Ya, kita oper lagi, kita cari lagi. Yaitu adalah dengan cara memanfaatkan, ini kan kasus GLBB, gitu kan ya. Nah, berarti Vt sama dengan V0 kuadrat, Vt kuadrat sama dengan V0 kuadrat tambah dengan 2AS. Berarti 0 kuadrat tambah dengan 4 kuadrat tambah 2 kali dengan A kali dengan S-nya berapa? 20. Berarti 0 sama dengan 16 tambah dengan 40A. Berarti kurang 16 nih. Berarti min 16 sama dengan 40A. So, sama-sama bagi 40. Berarti A-nya itu sama dengan berapa tuh? 16 bagi 40 gitu ya. 16 dibagi dengan 40 besarnya adalah 0,4. Ya, berarti dari sini bisa kita katakan berarti untuk A-nya ini adalah sebesar minus 0,4 meter per sekon kuadrat. Oke, lalu kita masukkan. Berarti di sini untuk mu K-nya, karena kan kita mau nyari mu K ya. Jadi di sini nggak usah kita bagi dengan M kali G, alias mungkin di sini dibagi dengan min M kali G gitu ya. Min dibagi dengan min M kali G. Jadinya berarti mu K sama dengan A per min G gitu ya kan. A per min G atau min dari A per G gitu ya. A per G. Berarti mu K-nya sama dengan min daripada 0,4 gitu ya, min 0,4 per 9,8. Nah, berarti berapa tuh? 0,4 dibagi dengan 9,8. Jawabannya adalah 0,04 ya, 0,041 gitu ya. 0,041. Mu K-nya sama dengan 0,041. Jadi nomor 6 jawabannya adalah yang B ya. Nah, lanjut ke nomor 7. Dua beban masing-masing beratnya 25 Newton digantungkan pada ujung berlawanan dari tali ringan dan dilewatkan pada sebuah katrol ringan digantungkan pada rane. Oke, jadi nomor 7 ini soal basic ya harusnya. Maksudnya soal basic itu yang nggak rumit gitu ya. Ini begini, ada langit-langit, kemudian di sini ada katrol gitu ya. Nah, talinya ringan, terus katrolnya ringan. Karena katrol ringan ini berarti massa katrol bisa diabaikan, ya, massa katrol diabaikan. Karena kalau dia tidak diabaikan, maka nanti akan ada yang namanya dinamika rotasinya, gitu ya. Begitu juga ini, talinya juga massa tali diabaikan, ya, massa tali diabaikan. Dua beban, oke, masing-masing beratnya
Dua ini digantungkan pada ujung-ujung yang berlawanan pada tali ringan. Besar tegangan pada rantai. Oke. So di sini begini gitu ya. Ada di sini ada dua benda gitu ya. Sorry, my bad. Di sini ada katrol. Oke. Oke. Ini saya dapat nih maksudnya. Jadi di sini kan ada katrol nih. Nah, katrol ini itu ada gantungan rantai lagi nih. Saya bikin agak tebal gitu ya. Nah, di sini tuh nyantol sama bagian atas ini. Nah, katanya di sini kita punya apa namanya? W1 ada W1 dan ada W2 gitu ya. W1 sama W2 yang dimana ini W1 sama dengan W2 ini adalah 25 Newton gitu ya. 25 Newton. Nah, kemudian ini pasti ada tegangan tali ya. Nah, tegangan tali. Nah, kemudian di sini ini tegangan tali ya. Tegangan tali, sedangkan ini di atas ini di sini ada tegangan lagi yang namanya tegangan rantai. Nah, di sini kita ada dua bahasan. Yang pertama adalah apa namanya? Si katrolnya itu sendiri. Jadi kita bahas tinjau katrol gitu ya. Tinjau katrol yang dimana ketika kita bahas katrolnya, maka katrolnya itu akan kurang lebih seperti ini. Jadi tuh di sini di satu sisi dia ditarik ke atas gitu ya sebesar TR gitu ya, tegangan rantai. Kemudian di sebelah kiri sama sebelah kanannya itu ditarik sebesar tegangan tali gitu ya, tegangan tali. Nah, karena dia ini sistemnya tidak bergerak, maka nanti ini ya sigma F-nya sama dengan 0. Nah, tapi di satu sisi juga ini berarti sigma Fy sama dengan 0, maka TR itu TR dikurangkan dengan TT dikurangkan tegangan tali sama dengan 0, berarti tegangan rantai ini adalah 2 kalinya tegangan tali gitu ya. Nah, tapi tegangan talinya berapa? Kita nggak tahu. Nah, kita tinjau bendanya. Salah satu benda aja karena ini identik ya. Jadi kita tinjau salah satu benda aja. Nah, katanya di sini bendanya set gitu ya. Ditarik ke bawah sebesar W gitu ya. Kemudian ditarik ke atas sebesar tegangan tali. Di sini juga berlaku sama. Sigma Fy sama dengan 0. Berarti tegangan tali dikurangkan dengan W sama dengan 0. Berarti tegangan talinya sama dengan W. Berapa dia? Sama dengan 25 Newton gitu ya, 25 Newton. Nah, lanjutlah ke atas. Berarti tegangan rantainya adalah 2 kali dengan 25. Maka jawabannya adalah 50 Newton. Sehingga nomor 70 jawabannya adalah yang B. Kurang lebih seperti itu ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 8. Nah, di sini sambil saya hapus saja ya. Untuk nomor 8 di sini kita punya informasi bahwasanya ada 3 buah balok gitu ya. Dengan masa berturut M1-nya 10 kg, M2-nya 20 kg, dan M3-nya adalah 30 kg. Oke, di sini kita underline dulu ya. Sedang ditarik secara horizontal melalui tali-tali pada bidang horizontal tanpa gesekan ya. Jadi licin. Dan F-nya di sini adalah 120 Newton. Nah, dari sini berarti tegangan tali A, tegangan tali B. Ya sudah, dari sini di sini nih tegangan tali A sama di sini ada TB ya, tegangan tali A, tegangan tali B, di sini ada tegangan tali A. Ya sudah, kita benar. Kita tinjau satu-satu bendanya. Oke. Yang pertama, tinjau benda 1 gitu ya, tinjau benda 1. Kalau kita lihat dari tinjau benda 1, maka dari benda ini dari sebuah kotak ditarik ke kanan sebesar F, ditarik ke kiri sebesar TA gitu ya. Nah, kemudian ini jangan lupa pasti ada yang namanya di sini berarti ada W1 dan kemudian ke atas sebesar N1. Nah, di sini katanya ditarik oke, tanpa gesekan. Nah, ini berarti kita anggap saja sistemnya itu dia tidak bergerak gitu ya kan. Nah, apa iya
Nah, coba kita cek dulu gitu ya kan. Oke, berarti dengan begitu kita tulis dulu nih. Di sini berarti karena dia sistem bergerak terhadap sumbu X, maka di sini sigma fx-nya sama dengan fx1 sama dengan m1 kali dengan A. Pasti sistemnya bergerak ke arah sana gitu ya. A-nya tuh nggak tahu berapa. Nah, ya sudah, berarti sigma fx1-nya adalah F kurang dengan TA sama dengan M1-nya itu adalah 10A. Oke, 10 kali A. Nah, berarti 120, ini berarti F kurang T sama dengan M1 kali dengan A. Berarti 120 kurang TA sama dengan 10A, gitu ya. Ini persamaan pertama. Nah, kemudian kita tinjau benda kedua. Tinjau benda 2. Nah, ini kenapa kok tadi nggak jadi A-nya sama dengan 0? Karena di sini nggak dikasih tahu dia diem. Biasanya kalau emang dia diem pasti dikasih tahu, ya kan? Di sistem dalam keadaan setimbang atau sistem dalam keadaan statis atau sistem tidak bergerak gitu. Nah, oke. Kita lanjut lagi ke sini. Kita tinjau benda 2. Benda 2 di sini. Nah, di sini ditarik ke kanan sebesar TA, ya. Ditarik ke kiri sebesar TB. Nah, terus kemudian di sini ada W2. Nah, ada W2 ke atas sebesar ya N2. Maka di sini sigma fx2 sama dengan sigma fx yang dipunyai nomor 2 adalah M2 kali A. Berarti TA dikurangkan dengan TB. Nah, di sini bukan karena TA-nya dia ke kanan positif, tapi karena dia mengikuti arah geraknya, yaitu adalah ke kanan. Nah, M2 kali dengan A. Nah, di sini berarti mungkin di sini kita tulis, bisa kita tulis begini kali ya. TA sama dengan 120 kurang 10A, gitu ya. Oke, ini adalah persamaan ke-1 gitu ya. Kita tulis pakai yang bawah aja. Nah, ternyata di sini kita udah punya TA nih. Ya, kita masukin aja. 120 kurang 10A kurang TB sama dengan M2-nya itu adalah 20 kali dengan A. Berarti dari sini ya TB, ini berarti TB ya, ini ditambahin dengan TB dikurangin dengan 20A. Jadinya berarti ini 120, 120 min 20A gitu ya, min 10A min 20A min 30A gitu ya, min 30A gitu. Nah, lalu si ini ditinjau benda 3 ya, coba kita tinjau benda 3. Tinjau benda 3. Nah, benda 3 di sini ya berarti hanya ditarik ke sebelah kanan saja gitu ya kan. Ditarik ke sebelah kanan sebesar TB. Nah, di mana dia punya gaya berat ya karena dia punya massa W3 gitu ya. Kemudian ke atas sebesar N3. Nah, berarti sigma fx3 gitu ya, sigma fx3 sama dengan M3 kali dengan A. Berarti TB gitu ya sama dengan M3 kali A. Berarti TB-nya adalah 120 kurang 3A sama dengan M3-nya adalah 30 kali dengan A. Gitu ya. Ini 30A ya, 30A. Sama dengan 30 kali A. Berarti dari sini ya ini kita kurangkan dengan 30A dikurang juga 120. Sehingga di sini jadinya min 60A sama dengan minus 120. Berarti dibagi dengan minus 60 ya, dibagi dengan minus 60. Berarti A-nya adalah 2 meter per sekon kuadrat. Ya sudah, kalau A-nya 20 meter per sekon kuadrat, ya tinggal kita balikin ke bagian sini nih. Ke bagian yang tadi di sini, di sini. Set. 120 kurang 30 kali 2 sama dengan TB. Berarti 120 kurang 60 sama dengan TB. Berarti TB-nya berapa? Ya, 60 Newton. Gitu ya. Nah, kemudian lanjut lagi. Ini ke sini gitu ya kan. Ini ke bagian yang atas nih. Di sini. Berarti 120
kurang dengan 10 kali dengan A-nya itu adalah 2 gitu ya, sama dengan TA. Berarti 120 kurang 20 sama dengan TA, berarti TA-nya sama dengan 100 Newton. Ya, so dapat kita simpulkan, ya jawabannya adalah yang A. TA-nya 100 Newton, TB-nya dia 60 Newton. Kurang lebih seperti itu, ya. Oke, so kita lanjut ke soal nomor 9. Ya, soal nomor 9 ini soal nomor 8 ya. Nah, jadi semakin kompleks sistemnya, semakin banyak yang harus ditinjau. Dan perlu juga diperhatikan bahwasanya harus ada yang namanya, kalau emang kita di situ ada bahas gaya, maka gambarlah diagram gaya selengkap mungkin. Jadi inilah yang dinamakan diagram gaya, ya. Oke, nah lanjut ke soal nomor 9. Di sini seorang mahasiswa beratnya 490 Newton berdiri di neraca pegas di dalam ruangan elevator yang bermassa 850 kg termasuk mahasiswa itu yang digantungkan pada kabel. Oke. Nah, kemudian setelah elevator naik, bacaan neracanya jadi 450 Newton. Maka percepatan elevatornya berapa? Gitu ya kan? Nah, ya sudah, berarti di sini ada berat mahasiswa gitu ya. Katanya ini adalah WM gitu ya. Kita tulis saja WM. Untuk WM. Ini adalah untuk WM. 490 Newton. Ini massa orang sama massa ininya gitu ya kan. Nah, ya sudah. Si elevator naik bacaan neraca jadi 450 Newton. Percepatan elevatornya berapa? Nah, jadi apa namanya? Dari sini berarti WM gitu ya. WM itu sama dengan MM kali dengan G gitu ya. Oke, berarti 490 sama dengan MM kali dengan G-nya itu adalah 9,8 ya. Pakai 9,8 deh. Nah, berarti MM-nya sama dengan ini bagi 9,8, maka ini jawabannya adalah 50 ya, alias berarti massa mahasiswanya adalah 50 kg. Nah, ternyata di sini ketika si mahasiswa ini naik lift dan liftnya kebaca ke atas, maka ternyata bacaan neracanya itu berkurang gitu kan ya, berkurang dia. Nah, oke. Nah, karena ada perubahan seperti ini gitu ya. Oke, berarti ini kalau kita lanjutkan adalah sigma Fy gitu ya. Sigma Fy sama dengan M kali dengan A gitu ya. Sigma Fy sama dengan M kali A, yang dimana awalnya dia dari 450 menjadi 490. Dari 490 menjadi 450. Maka jadinya di sini 450 kurang 490 sama dengan massa mahasiswanya yaitu adalah 50 dikurangkan dikali dengan A. Berarti ini minus 40 sama dengan 50A. So berarti A-nya di sini adalah minus 40 per 50 ya. Berarti A-nya ini adalah minus 0,8 meter per sekon kuadrat. Maka nomor 9 jawabannya adalah yang A. Seperti itu ya. Nah, lanjut ke soal nomor terakhir di tes formatif kedua dan modul soal terakhir untuk modul 4. Jika posisi bumi dari matahari 2 kali jauh dari posisi sekarang, maka gaya gravitasi yang dilakukan matahari menjadi, ya ini jawabannya adalah 1/4-nya dari sekarang. Ya, ini terkait dengan gaya gravitasi gitu ya. Katanya 2 kali lebih jauh gitu ya, 2 kali lebih jauh. Berarti semisal anggap aja di nomor 10 ini ada 2 kondisi berarti ya. Di nomor 10 ini ada 2 kondisi. Yang pertama adalah misalkan anggap aja ada matahari sama bumi di sini. Ini M besar, ini adalah M kecil. Dengan jarak R. Nah, kemudian di kondisi kedua dengan massa yang masih sama, namun M-nya jadi 2 di sini jaraknya tuh jadi 2 kalinya dari 2 kali awal. Berarti R2R gitu ya. Ini adalah R2, ini adalah R1, ini adalah M-nya matahari, M1, ini M1-nya bumi, ini M2-nya matahari, M2-nya bumi. Maka gaya gravitasinya gimana? Sudah,
Gaya gravitasi di sini adalah G dikalikan dengan M kali dengan M gitu ya, M1 kali M2 per R kuadrat. Nah, berarti tinggal kita compare aja Fg1 per Fg2 gitu ya, sama dengan G1 dikalikan dengan M1 kali dengan M1 per R1 kuadrat per G2 kali dengan M2 kali M2 per R2 dikuadratkan. Nah, karena sama-sama habis dibagi G-nya ya. Kemudian untuk M-nya juga sama-sama habis dibagi. Sehingga dari sini bisa kita simpulkan untuk Fg1 per Ini Fg1 per Fg2 itu sama dengan 1 per R1 kuadrat dibagi dengan 1 per R2 dikuadratkan. Oke, berarti Fg1 per Fg2 sama dengan 1 per R1 dikuadratkan kali dengan R2 dikuadratkan per 1. Berarti Fg1 per Fg2 sama dengan 2R kuadrat per R kuadrat. Berarti Fg1 per Fg2 itu sama dengan 4R kuadrat, ini R kuadrat. Berarti ini sama-sama habis dibagi ya kan? Nah, sama-sama habis dibagi R nih, R kuadrat. Berarti dari sini ini 1 ya, berarti jadinya Fg2 per Fg1 itu sama dengan 1 per 4. Bisa di sini bisa kita katakan bahwasanya gaya gravitasi kondisi kedua itu adalah seperempat kali dengan seperempat kali dari gaya gravitasi ketika di kondisi 1. Maka jawabannya adalah yang D. Seperti itu ya. Oke, so dengan begitu sekian dulu untuk pembahasan tes formatif di modul keempat untuk SPFI 4101 Mekanika dan Kalor. Dan saya ucapkan terima kasih ya bagi yang sudah menonton video ini, dan jangan lupa untuk di like, di share, di subscribe channelnya jika bermanfaat informasinya. Dan thanks juga yang sudah donasi di saweria.co ataupun traktir.co.id ataupun tako.id sebagai bentuk dukungan untuk saya. Dan jika ada kekeliruan ataupun pertanyaan, langsung saja di chat di kolom komentar di bawah. Dan gue izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video. Bye bye.